Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam tersebut banyak keutamaan yang terkandung, salah satunya turunnya malaikat ke bumi. Dalil mengenai turunnya malaikat ke bumi tersemat dalam surat Al-Qadar ayat 3 dan 4, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Menukil dari buku Rahasia Puasa Ramadan oleh Yasin Jubiuri dan juga Mirza Zafa, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi disertai dengan sekelompok malaikat yang membawa panji-panji hijau. Malaikat Jibril menancapkan panji-panji itu di pundak Ka'bah. Bahkan sayap malaikat Jibril yang berjumlah 600 itu tidak bisa mengembang salah satunya kecuali pada malam Lailatul Qadar. Sebagai malam yang mulia, saat Lailatul Qadar berlangsung, malaikat Jibril dan malaikat lainnya mengucapkan salam kepada setiap orang pada malam tersebut. Para malaikat juga menjabat tangan mereka yang berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung menerima doa-doa mereka hingga terbit fajar tiba. Ini sesuai dengan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan bila tiba malam Lailatul Qadar, Allah akan memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi bersama dengan segerombolan malaikat yang membawa bendera hijau dan menancapkan bendera itu di pundak Ka'bah. Malaikat Jibril memiliki 100 sayap, dan sayap itu diantaranya tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam itu. Lalu ia membentangkan kedua sayapnya itu pada malam tersebut sehingga meliputi timur dan barat. Kemudian malaikat Jibril mengerahkan para malaikat agar memberi salam kepada setiap orang yang sedang berdiri, duduk, sholat, dan juga berzikir. Para malaikat akan menjabat tangan dengan mereka dan mengamini doa-doa mereka hingga terbit fajar. Apabila fajar tiba, malaikat Jibril menyeru kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, berpencarlah." Para malaikat bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apa yang akan Allah perbuat? Apakah sehubungan dengan hajat-hajat kaum mukmin dari umat Muhammad?" Malaikat Jibril berkata, "Allah memandang mereka pada malam ini dan mengampuni mereka kecuali 4 golongan manusia." Maka kami, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Beliau bersabda, "Mereka adalah orang yang meminum arak, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan orang yang memusuhi." Kami bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang memusuhi itu?" Beliau bersabda, "Yaitu orang yang membenci dan memutuskan persaudaraannya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi. Malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar berjumlah besar. Mereka turun dengan cahaya yang cemerlang, penuh kedamaian serta kesejahteraan. Keutamaan malam Lailatul Qadar lainnya, yang pertama, malam keselamatan dan setan tak mampu mengganggu. Malam Lailatul Qadar disifati oleh salam atau keselamatan sebagaimana tercantum dalam surat Al-Qadar ayat 5. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Muzahid dalam tafsir Al-Quran Al-Zahim menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penuh keselamatan, di mana para setan tidak mampu berbuat apapun di malam tersebut, baik itu kejelekan maupun mengganggu orang lain. Yang kedua,
diampuni dosa-dosa terdahulu. Dalam buku Sukses Berburu Lailatul Qadar yang disusun oleh Muhammad Adam Husain, malam Lailatul Qadar sering disebut sebagai malam pengampunan. Karenanya, dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang beribadah menyambut datangnya malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu. Hal tersebut merujuk dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah, akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang." Hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tabrani. Dalil serupa juga diterapkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan hanya berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Dan yang ketiga, khusus untuk umat Rasulullah SAW, keutamaan lainnya pada malam Lailatul Qadar ialah diperuntukkan bagi umat Rasulullah SAW. Jumhur ulama sepakat bahwa keistimewaan malam Lailatul Qadar hanya berlaku bagi para umat Nabi Muhammad SAW, sementara untuk umat-umat Nabi terdahulu tidak mendapatkannya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Al-Muwatta. Rasulullah SAW diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sampai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat terdahulu. Mereka beramal karena panjangnya umur mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah SAW Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Malik. Masya Allah, inilah kisah malaikat yang turun dan menjabat tangan manusia di malam Lailatul Qadar. Ternyata malam Lailatul Qadar hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tidak untuk umat-umat Nabi terdahulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar adalah malam ketetapan, yaitu suatu malam yang penting yang terjadi pada bulan Ramadan yang berisi penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pada malam Lailatul Qadar berisi malam keberkahan, malam kemuliaan, malam rahmat yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut riwayat pendapat yang masyhur dalam hadis maupun Al-Quran disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar turun di hari 10 terakhir, khususnya malam-malam ganjil pada bulan Ramadan. Pada malam itu bumi dan langit menjadi sempit karena banyaknya malaikat yang turun yang mengatur segala urusan. Di antara tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, matahari yang terbit pagi harinya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin dan cahayanya meredup. Yang kedua, malam hari tampak terang, tidak mendung dan tidak panas maupun dingin. Yang ketiga, pada saat beribadah malam merasakan nikmat yang lebih banyak daripada malam-malam sebelumnya. Yang keempat, angin berhembus dengan lembut.
Yang kelima, diperlihatkan dalam mimpi orang muslim. Rasulullah SAW apabila bulan Ramadan tinggal 10 hari yang akhir, beliau segera menyuruh keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah untuk meningkatkan ibadah di 10 hari yang terakhir dengan membaca Al-Quran, i'tikaf, salat malam, dan lain sebagainya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.